saudara, kita beribadah bersama. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Dimanapun kita berada, saya percaya kekuatan Tuhan semuanya ada di sini. Dan saya percaya hari ini hari yang spesial buat kita semua. Hari yang spesial buat khususnya para ibu-ibu, karena hari ini adalah hari Mother's Day. Saya ucapkan selamat hari Mother's Day untuk semuanya, ibu-ibu yang ada di dunia atau ibu-ibu yang ada di Narawastu. Saya percaya Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita semua dan selalu memberkati kita semua dimanapun kita berada. Saatnya kita berdoa, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita tutup mata kita. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini karena oleh kasih karunia-Mu Bapa, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Pada siang hari ini kami percaya Bapa, dimanapun teman-teman kami berada, dimanapun sahabat-sahabat kami berada Bapa, biar Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat Bapa setiap waktu Tuhan Yesus. Meskipun kita terbatas oleh waktu, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas Bapa. Bapak izinkan kami kalau sebentar kami akan memuji Engkau Tuhan Yesus, biar apa yang kami puji, apa yang kami sembah itu hanya mengharumkan nama-Mu Bapak. Kami percaya Bapak, gerakan roh Allah ada selalu di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Siap kita memuji Tuhan, ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Amin. Sekarang. Gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. 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 Ada gerakan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Tuhanku sangat baik. Tuhan yang mengasihi kita. Hati-Mu ada bagiku Tuhan. Aku selalu bersyukur kepadamu Bapa. Segala kemurahan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa mengukur kasih-Mu Tuhan. Amin. Dan kami tidak bisa menghitung kasih-Mu Tuhan. Yes. Yang aku percaya hati-Mu ada bagiku Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Lebih dari yang telah ku pinta,
lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan, kami bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan, Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya, mari angkat pujian. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Haleluya. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan, kami bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur.
bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan Tuhan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami siap dibentuk Tuhan. Kami siap Bapa untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah siang hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Amin. Shalom. Salam berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah menyaksikan video ini? Saya percaya ada kabar sukacita, kabar bahagia, damai sejahtera, dan kabar luar biasa. Karena kita punya Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang ada dalam keadaan duka. Dunia hiburan serta dunia pelayanan sedang mengalami duka oleh karena beberapa orang-orang yang kita sebut dengan legend, yang legendaris dan menjadi panutan, menjadi idola bagi banyak orang. Ada diantaranya Glenn Fredly, juga ada seorang yang disebut dengan the good father of broken heart, yaitu Didi Kempot. Juga ada seorang hamba Tuhan yang bernama adalah Pendeta J.E. Awandatu. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Telah menginspirasi banyak orang melalui karya dan kehidupannya. Benar Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya perpisahan adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Apalagi jika perpisahan itu oleh karena kematian. Semua orang menangis, semua orang menjadi sedih. Dan itu ada selalu di dalam kejadian perpisahan. Hal itu pula lah Bapak Ibu yang terjadi untuk sebuah keluarga kecil di kota Nain. Mereka sedang ada dalam keadaan duka oleh karena seorang anak dari wanita ini dijumpai mati, meninggal, dan kemudian sedang dibawa ke dalam penguburan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Alkitab saya mencatat demikian, bahwa setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Bisa Bapak Ibu bayangkan, seorang janda, atau dalam istilah bahasa Melayu disebut adalah balu, punya tumpuan, punya pengharapan,
punya sandaran kehidupan pada seorang anaknya laki-laki. Tetapi ternyata anak laki-laki itu belum sampai pada usia yang dewasa, ternyata sudah meninggal. Apa yang dapat kita lihat dari kejadian ini? Kita bisa tahu wanita ini sungguh-sungguh sangat terpukul dengan keadaan yang ada. Dia menangis, tentu tangisan itu adalah hanya bahasa singkat dari apa yang sesungguhnya ada di dalam hatinya. Dan saat para rombongan membawa mayat itu, membawa pemuda yang sudah kaku dan mati dan hendak dibawa ke kuburan itu, wanita ini mengiringi dengan air mata. Sungguh-sungguh sangat sedih. Jika mungkin dua masih ada anaknya, masih dia bisa berkata, bisa anakku satu pergi tapi masih ada anakku. Mungkin ketika dia punya seorang suami, mungkin dia bisa berkata, gak apa-apa, mungkin anak saya pergi, saya sedih. Tapi masih ada ayahnya yang bisa menjadi tempat untuk aku dapat berkeluh kesah dan bercerita tentang hal-hal kehidupan ini. Tetapi ternyata Bapak Ibu, wanita ini adalah seorang janda. Tidak punya ada harapan apa-apa. Bahkan Alkitab mencatat, keluarga ini bukan keluarga yang kaya. Mereka tidak disebutkan namanya. Tentu kita bisa tahu status mereka adalah keluarga yang sederhana. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika rombongan duka ini, rombongan yang beratap ini sedang membawa anak itu atau mayat itu ke dalam kuburan. Lalu mereka berjumpa dengan rombongan Yesus yang sedang memasuki kota itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus berkata kepada wanita ini, yaitu jangan menangis. Wanita ini tentu sangat sedih. Tapi Yesus berkata, jangan menangis. Bukan berarti Yesus benci dengan air mata. Bukan berarti Yesus tidak suka dengan air mata yang keluar dari seorang yang sedang ada dalam penderitaan. Tapi sungguh harus disadari bahwa Yesus sedang menghibur, menguatkan wanita ini. Hai wanita, hai ibu, jangan menangis. Lanjut cerita itu adalah Yesus menghampiri usungan itu. Yesus datang kepada pemuda itu yang sudah meninggal itu. Dan Tuhan berfirman seperti ini dan sangat luar biasa. Dia berkata kepada pemuda itu. Ayat yang ke-14 dari Lukas 7 dikatakan, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan apa yang terjadi kemudian selanjutnya cerita ini adalah ayat 15 dikatakan, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Menarik. Tiba-tiba anak muda yang mati itu bangkit. Kemudian dia hidup. Dan akhirnya dia bisa memanggil kepada ibunya dan tahu sekelilingnya. Dan itu adalah sebuah peristiwa yang spektakuler di kota itu. Yang membuat orang terheran-heran. Dan mungkin belum pernah terjadi di kota lain yang sedemikian. Semua orang menjadi takjub. Kisah ini ditutup dengan kalimat yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Di dalam Lukas 7 ayat 16. Semua orang itu ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Allah telah melawat umatnya. Tuhan menghadirkan mujizat. Yang mati dibangkitkan. Semua orang terheran dan memuliakan Allah. Dan yang terjadi Bapak Ibu, mereka sungguh dapat mereka berkata, Allah telah melawat umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kebenaran yang dapat kita lihat dari peristiwa yang dahsyat, spektakuler, luar biasa ini? Yang pertama bagi saya adalah, poin pertama, tidak ada satu keluarga yang terlalu sederhana
hina dan miskin, sehingga Tuhan tidak dapat melawatnya. Dengar baik Bapak Ibu, tidak ada keluarga yang terlalu sederhana, hina dan miskin, yang dimana Tuhan tidak sanggup melawat keluarga tersebut. Karena ukuran bagi Allah bukanlah status luarnya. Ukuran lawatan Allah bukanlah status yang dibuat manusia. Dunia membicarakan tentang greedy rich dan kemudian greedy poor. Istilah kaya dan istilah miskin adalah istilah yang dibuat manusia. Tapi jauh lebih saya mau katakan, lawatan Allah adalah ada bukan berdasarkan manusia tersebut semata, bukan berdasarkan luarannya, tetapi lawatan Allah jauh lebih ditentukan oleh kedaulatan kasih Allah yang mau memberkati, menyentuh hidup manusia. Sehingga ayat tadi berkata seperti ini, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan untuk akhirnya menolong keluarga sederhana ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, manusia katanya melihat luar dan rupa, tapi Tuhan melihat hati. Jauh lebih Tuhan berperkara dengan hati manusia daripada luaran manusia tersebut. Kita masih ingat tentu kisah tentang bagaimana Samuel memilih raja yang akan menggantikan Raja Saul. Kita lihat bersama kejadian itu. Bagaimana dia datang menjumpai Isai, dan kemudian Isai menunjukkan anak-anaknya yang akan dipilih menggantikan Raja Saul tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Di dalam ayat ini kita dapat melihat bagaimana Samuel melihat Eliab, anak sulung daripada Isai. Seorang yang berperawakan yang gagah, tubuh atletis karena memang dia adalah seorang tentara. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Samuel mulai terpesona dengan luaran daripada Eliab tersebut, lalu muncullah di dalam hatinya, oh inilah yang layak akan menggantikan Raja Saul. Karena seorang pemimpin dibutuhkan adalah seorang penampilan yang mantap, kemudian punya latar belakang sebagai militer. Karena pada waktu itu area pemerintahan selalu berhadapan dengan yang disebut dengan peperangan. Perlu seorang raja yang ahli perang, pintar strategi untuk dapat menjaga kekuasaan negaranya saat musuh menyerang. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Saat semua itu ada dalam pikiran Samuel, tiba-tiba Tuhan melawat Samuel dan berkata dengan ayat firman seperti ini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Perhatikan baik Bapak Ibu. Ketika firman itu datang kepada Samuel, Samuel sadar bahwa manusia bisa melihat rupa dengan segala hal yang ada di luar manusia tersebut. Tetapi Tuhan sesungguhnya lebih ingin melihat hati seseorang yang berkenan di hadapannya. Eliab pun ditolak, Abinadab pun ditolak, Syama pun ditolak. Tetapi hanya ada seorang yang Tuhan mau pilih, yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang hatinya dikehendaki oleh Tuhan, yaitu adalah Daud, yang akhirnya mengambil tahta daripada Raja Saul, dan dialah menjadi Raja Israel yang dikagumi masyarakat Israel. Apa yang saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Apapun keadaan keluargamu, status pendidikan, status sosial, status ekonomi yang ada,
Tuhan tidak mau repot dengan urusan itu. Tuhan tidak mau sibuk dengan urusan itu. Tapi yang Tuhan lebih mau adalah bahwa belas kasihan Tuhan dinyatakan. Kedaulatan kasih Allah dimanifestasikan. Dan setiap hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Asal hati ini berkenan di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih penting dari semua atribut yang manusia berikan kepada sebuah keluarga. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sudah hampir mau 2 bulan kita ibadah online. Ibadah online sangat berbeda dengan ibadah konvensional di dalam bangunan. Di dalam bangunan kita bisa bertatap muka dan kemudian kita bisa lebih formal dengan semua hal penampilan dan semua hal persiapan. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang hadir di ibadah di gedung gereja adalah Tuhan yang sama hadir di mana engkau menyaksikan video ini. Artinya Bapak Ibu, tidak ada batas di mana Tuhan hadir melalui tempat online kah atau konvensional. Artinya saat engkau mendengar firman ini, Tuhan juga hadir di sana. Alkitab kita menjamin, 2-3 orang bersepakat memanggil namaku, aku ada di antara mereka. Saat engkau menyebutkan nama Tuhan, dia hanya sejauh doa. Dia Tuhan yang tidak lagi dibatasi oleh tirai. Dia Tuhan yang hadir, menghadirkan diri di dalam setiap keberadaan kita. Kita tahu dia Tuhan yang adalah transenden. Yang nun jauh di sana, di bawah, di belakang langit biru, di atas singgasana sana. Tapi yang menarik, dia juga Allah yang imanen, Allah yang hadir di antara kita. Makanya disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Allah ada dengan kita. Allah berada di antara kita. Dan Allah sanggup mengadakan sesuatu di antara kita. Berarti Bapak Ibu, sekalipun ibadah online, Tuhan tetap hadir bersama dengan kita. Nasihat khotbah ini sederhana. Biarlah di ibadah online ini kita belajar hormat Tuhan. Amin. Kita belajar menghargai kehadiran Allah. Olehnya fokus. Jangan main-main. Sebab ketika kita main-main saat ibadah, sekalipun itu ibadah online, Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat sikap hati kita. Dan saya mau Bapak Ibu, melalui ibadah online seperti ini, melalui YouTube, Facebook, dan semua hal sosial media yang ada, tetap engkau bisa hormat kehadiran Tuhan. Dan saya percaya, dimanapun engkau berada, engkau akan mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Poin saya yang kedua hari yang indah ini adalah, bukan saja Tuhan melawat bukan berdasarkan status tersebut, tapi yang kedua adalah Tuhan melawat kebutuhan wanita ini. Dalam istilah lain, kalau bahasa Malaysianya disebut Tuhan melawat keperluan wanita ini. Bapak Ibu, apa yang sebenarnya kebutuhan wanita ini? Anak baginya adalah sebuah tempat sandaran. Atau dalam kata lain, andalan. Anak bagi wanita janda ini adalah harapan. Ada satu harapan. Kalaupun suami sudah tidak ada, tapi ada satu harapan untuk akhirnya nama keluarga bisa dibawa anak laki-laki ini. Anak bagi wanita ini adalah bicara future, masa depan. Karena apa? Sekalipun wanita ini janda, tapi kalau masih ada seorang anak laki-laki, sekalipun cuma satu, tapi dia masih bisa melihat bahwa ada hari depan yang lebih baik daripada duka saat ditinggalkan suami ataupun mungkin dalam keadaan tidak berdaya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Semuanya itu sirna karena anak tersebut sudah meninggal.
Tapi apa yang terjadi? Tuhan melawat kebutuhan wanita ini. Anak tersebut dibangkitkan. Anak yang mati tersebut dihidupkan. Ini yang saya mau katakan buat Bapak Ibu. Di dalam semua kebutuhan kita, manusia mungkin terbatas. Manusia mungkin tidak sanggup. Tapi saya mau katakan, ada di sana Tuhan yang sanggup untuk memenuhi setiap kebutuhan keperluan kita. Dia Tuhan yang mampu menghadirkan setiap apa yang menjadi kerinduan hatimu. Tidak ada hal yang terlalu susah bagi Allah untuk menghadirkan berkat, menghadirkan pertolongan, menjawab doamu. Karena Dia Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang mau beracara dengan kebutuhan kita masing-masing. Percayai kesanggupan Tuhan. Jangan curigai, jangan dustai, jangan ingkari. Namun percayai kesanggupan Allah. Bahwa Dia Tuhan adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu mengerjakan hal yang mustahil kata manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang mati saja bisa dibangkitkan. Apatah lagi yang lain? Sakitkah engkau? Menderitakah engkau? Kekurangan keuangankah engkau? Susahkah jiwamu? Meranakah hatimu? Hari ini kita mendengar sebuah statement yang baik. Dia Tuhanmu, Tuhan yang ajaib. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dia Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dia dulu bisa menghadirkan makanan bagi Elia, mujizat ikan bagi murid-muridnya, dan kemudian mengubah air menjadi anggur yang manis dari air yang tawar. Susah apa Tuhan mau menjawab sebuah kebutuhan Bapak Ibu? Dia Tuhan yang peduli. Dia Tuhan yang penuh dengan kasih. Kalau saya mempelajari Bapak Ibu di dalam kehidupan ini, minimal saya melihat ada 3 kebutuhan yang terpenting dari hidup manusia. Yang pertama adalah kebutuhan tentang kehidupan. Mengapa saya katakan kehidupan? Karena hidup itu jauh lebih penting dari uang. Hidup itu jauh lebih penting dari nama baik. Buat apa orang kaya tapi sudah meninggal? Buat apa orang terpandang, terhormat, berpendidikan tapi sudah jadi almarhum dan almarhumah? Kehidupan itulah yang terpenting di dalam hidup ini. Kenapa saya katakan itu? Karena kalau kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berusaha, kalau kita masih bisa hidup, kita masih mengerjakan sesuatu. Kalau nafas itu masih ada dalam kita, kita masih bisa mempercayai from zero to be hero. Dari yang tidak ada apa-apa, bisa Tuhan buat menjadi apa-apa. Karena kehidupan itu dinamis. Dinamik, dia bergerak dan dia bergerak. Olehnya Bapak Ibu, syukurilah kehidupan ini. Ada banyak orang berkata, aku sedang kehilangan job, aku kehilangan pekerjaan, aku kehilangan keuangan, aku kehilangan customer, aku kehilangan ini dan itu. Di masa pandemik virus corona ini, saya mengerti. Tetapi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Karena apa? Tuhan masih berikan nafas hidup dalam kita. Kalau kita masih bisa hidup, itu jauh lebih penting dari sebuah mobil mewah, rumah mentereng yang hebat, dan dari semua deposito keuangan yang ada. Hargailah kehidupan ini, karena kehidupan itu adalah kebutuhan terpenting umat manusia. Yang kedua bagi saya, kebutuhan terpenting dalam hidup manusia adalah bukan saja kehidupan, tapi sorga. Kenapa saya sebut sorga? Karena sorga itu adalah
tempat kekekalan hidup ini. Sudah cukup jelas Alkitab bicara. Kita hanya di dunia ini terbatas. Sehat 60 tahun, 70 tahun. Lebihnya adalah kesusahan. Artinya, setelah kita tinggalkan dunia ini, kita akan masuk dalam kehidupan kekekalan. Dan kehidupan kekekalan itu hanya dua. Neraka dan sorga. Kebutuhan terpenting hidup umat manusia adalah bukan mobil mewah, bukan rumah yang serba canggih, tapi adalahkah di kekekalan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Adakah kita menjadi warga kerajaan sorga? Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bapak Ibu, doa harapan saya, jangan hanya dunia ini kita punya, tapi kita punya dunia kekekalan, yaitu sorga itu, di mana kita ada dari kekal kepada kekal ada di sana. Masih ingat tentu kisah Lazarus yang miskin, penuh borok, pengemis, namun hina di mata orang kaya itu. Tetapi Alkitab justru mencatat, Lazarus yang miskin, penuh kudis, borok, dan kemudian tidak dipandang itu, justru ada di dalam kekekalan yang indah. Bukan Tuhan membenci kekayaan. Bukan Tuhan lebih berpihak kepada orang miskin. Tapi sadarilah, siapapun kita punya kebutuhan yang terpenting terbesar selain hidup ini adalah sorga yang mulia. Yang ketiga, kebutuhan terpenting di dalam hidup ini adalah keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sangat jelas. Bagaimana kita bisa ke sorga? Kita membutuhkan keselamatan. Keselamatan adalah kebutuhan terpenting hidup manusia. Secara khusus, keselamatan hidupnya dari api neraka kekal, dari hukuman dosa. Dan itu hanya Yesus yang bisa kerjakan melalui anugerah kasih agape yang ditawarkan dan diberikan buat setiap kita. Keselamatan itu pun tidak perlu dikejar, karena itu bukan karena amal ibadah. Tapi keselamatan itu adalah dengan mulut engkau mengaku, dengan hati engkau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka yakinlah, setiap hidup kita selamat oleh karena sola gratia, karena anugerahnya. Sola fide, hanya karena iman kepada Kristus. Sola scriptura, hanya karena Alkitab yang menjamin menyatakannya. Dan saya pastikan, tiga ini adalah kebutuhan yang terpenting terbesar hidup manusia. Dan Allah sanggup sediakan itu buat engkau dan buat saya. Bapak Ibu, kuatkan imanmu. Satu kebenaran yang sedang menerobos jiwamu. Percayai, Dia Tuhanmu, Tuhan yang sanggup. Dia Tuhanmu, Tuhan yang mampu. Dia dapat mengerjakan apa yang di luar pikiran Bapak Ibu. Bahkan Dia Tuhan yang sungguh dahsyat. Sehingga Paulus berkata dalam satu ayat yang hebat ini, yaitu dalam kitab Roma. Paulus punya keyakinan yang sangat tinggi dan sangat hebat. Kiranya ayat ini menjadi ayat kekuatan Bapak Ibu. Roma 8 ayat 32 bilang begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Perhatikan, yang menyerahkannya bagi kita semua.
Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dalam istilah lain, yang mahal saja, yang berharga saja, yang lebih bernilai saja, kehidupan, sorga, keselamatan, mampu dia anugerahkan dalam hidup kita. Apatah lagi yang lain? Mungkin engkau sedang berdoa untuk kesembuhan, sedang berharap mujizat untuk ekonomimu, sedang berdoa untuk pekerjaanmu. Dengar, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Anaknya saja dia berikan untuk kehidupan sorga keselamatan tadi. Apatah lagi yang lain? Luar biasa. Wanita ini, keluarga yang kecil, dilawat Tuhan, kebutuhannya, sedang membuktikan Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin. Tuhan itu Tuhan yang baik. God is good all the time, and all the time God is good. Tuhan baik. Selama-lamanya dia baik. Mungkin engkau bukan orang baik. Keadaanmu tidak baik. Tapi saya mau katakan, Tuhan itu baik. Dia baik. Menolong. Menjawab setiap kebutuhan. Haleluya. Poin kita yang ketiga, Bapak Ibu. Yang terakhir, kita dapat pelajari Allah melawat kota Nain. Kota Nain itu adalah kota yang kecil, tidak sebesar Kapernaum dan kota-kota yang ada di sekitar Galilea sana. Sangat kecil. Bahkan hanya ini yang dicatat di dalam Perjanjian Baru, mujizat ini. Tidak ada mujizat yang lain yang dicatat. Dan kota ini tidak banyak orang tahu. Tapi dengar baik. Apa yang terjadi dalam keluarga kecil ini ternyata mempengaruhi lingkungan dan daerah di mana keluarga ini tinggal. Rupanya efek, pengaruh, impact keluarga yang kecil ini mempengaruhi lingkungan kota Nain tersebut. Apalagi dengan ada mujizat yang hebat, dahsyat, luar biasa seperti ini. Yang mati dibangkitkan. Olehnya setiap hidup rumah tangga tidak pernah terpisah dari lingkungan. Karena kehadiran keluarga adalah bahagian penting dari lingkungan yang ada di sekitar. Semua takjub, mereka terheran-heran. Mereka berkata, Allah telah melawat umatnya. Istilah lain, Allah telah melawat keluarga ini. Allah telah melawat kota kita yang kecil ini. Dan tersiarlah kabar itu kemana-mana. Luar biasa Bapak Ibu. Kehadiran Yusuf di Mesir telah melawat kota Mesir. Sehingga Mesir tidak mengalami kelaparan dan kehancuran. Itulah setiap keluarga kecil itu di dalam Tuhan. Sangat-sangat penting pengaruhnya untuk di mana lingkungan dia tinggal. Sama halnya dengan Daniel di kerajaan Babel. Babel diberkati Tuhan. Bahkan orang-orang di sana pun melihat keajaiban Tuhan melalui hidup Daniel. Juga dengan Kapernaum. Yesus banyak melakukan mujizat di kota Kapernaum. Banyak sekali mujizat di sana. Tetapi ada satu muncul pertanyaan seperti ini. Yaitu, kenapa mujizat Tuhan banyak di Kapernaum? Tidak banyak di Nazaret.
Kalau kita melihat dalam kitab Matius 13, Yesus ditolak di Nazaret. Sampai Alkitab ini mencatat seperti ini. Dan karena ketidakpercayaan mereka, orang-orang yang di Nazaret, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Berarti Bapak Ibu, Nazaret sekalipun kota kelahiran Kristus, mereka tidak percaya kepada lawatan Allah. Sehingga mujizat pun tidak banyak terjadi di sana. Mereka hanya melihat Yesus sosok anak tukang kayu yang punya saudara-saudara, yaitu ada nama saudaranya Yudas, ada nama saudaranya Yakobus, ada nama saudaranya Simon, bahkan melihat Maria, wanita yang sederhana. Tetapi apa yang menarik? Kalau di Kapernaum terjadi banyak mujizat. Karena orang-orang Kapernaum percaya kepada lawatan Allah. Sementara orang Nazaret tidak. Yang saya mau katakan melalui khotbah ini adalah, milikilah sikap yang percaya kepada lawatan Allah. Bagaimana kita dapat merasakan, mengalami lawatan Allah? Yang pertama harus ada penerimaan. Barang siapa yang haus, hendaklah dia minum. Kehausan, kelaparan akan kebenaran akan menerima, menyambut lawatan Allah tersebut. Miliki selalu sikap hati yang haus dan lapar. Yang kedua, selalu percayai, yakini, imani akan kasih Tuhan yang sanggup melawat kita apapun keadaan kita. Dan yang ketiga, jangan lupa, muliakanlah Tuhan ketika Tuhan melawat umatnya. Itu yang terjadi bukan kepada 10 orang kusta tersebut, namun hanya satu yang datang mengucapkan terima kasih dan memuliakan Allah. 10-nya dilawat Allah, sembuh. Tetapi hanya ada satu seorang Samaria yang datang mengucapkan terima kasih. Dan Yesus bertanya, manakah yang 9 orang tadi? Muliakanlah Tuhan. Itulah sikap kita menerima lawatan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, saya teringat sebuah lagu yang sangat-sangat legendaris dari seorang hamba Tuhan, Pendeta J.E. Awandatu. Judul lagu itu adalah Indah Rencanamu Tuhan. Lagu ini luar biasa. Bahkan lagu ini menjadi lagu yang sering kami nyanyikan ketika dulu ada pelayanan dengan jemaat Tuhan di Kuala Lumpur, secara khusus orang-orang tenaga kerja wanita Indonesia yang ada di shelter. Lagu ini sangat-sangat menginspirasi. Liriknya adalah, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Perhatikan referennya, sangat menarik. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Dulu tidak mengalami lawatan Allah. Hanya penuh dengan beban, penuh dengan kesusahan, penuh dengan pergumulan permasalahan hidup. Tapi ketika mengalami lawatan Tuhan, luar biasa. Dia berkata, tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan merasakan indah rencanamu Tuhan. Ketika Tuhan melawat kita, akan ada perubahan. Ketika Tuhan melawat kita, akan ada transformasi. Ketika Tuhan melawat kita, akan ada disebut pembaharuan pikiran
Tuhan menolong setiap kita. Karena Tuhan indah rencananya buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami datang padamu bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Bapa, hamba telah berhenti menyampaikan apa yang menjadi sabdamu. Tetapi aku percaya Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk firman ini beroperasi, bekerja lebih di dalam setiap mereka yang mendengarkan khotbah ini. Dengan sikap hormat kami melalui ibadah online ini, aku berdoa Tuhan, biarlah lawatanmu, kehadiranmu, kekuasaanmu, kesanggupanmu, belas kasihanmu nyata terjadi bagi setiap mereka yang mendengarkan khotbah ini. Dan aku percaya Tuhan yang sama yang ada di Nain, Tuhan yang sama hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami percaya Tuhan sanggup, Tuhan mampu mengerjakan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku berdoa buat setiap umatmu yang hari ini mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Sekalipun mereka sedang berada di rumah masing-masing beribadah secara online, aku berdoa Tuhan menjamah, memulihkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh tempat. Dan aku yakin Tuhan, hari ini mujizat Allah terjadi buat setiap umatmu yang percaya kepada kuasa-Mu. Sehingga hidup mereka dapat berkata seperti lagu itu, indah rencana-Mu Tuhan. Dulu ku tak mengerti dan ku tak sadari. Tapi ternyata Tuhan Engkau menolong. Indah rencana-Mu Tuhan. Aku berdoa buat setiap rumah tangga yang hari ini sedang mendengarkan khotbah ini, suami, istri, anak-anak yang ikut mendengarkan khotbah ini, biarlah lawatan Allah terjadi. Dalam nama Yesus, pemulihan berlaku. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga. Terpuji nama-Mu. Kami menyembah Engkau, bersyukur. Nama-Mu dipuji dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Apa kabar siang hari ini? Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang masih setia tetap mengikuti ibadah online kita setiap minggu. Kita mengucap syukur, kita masih tetap bisa mengadakan ibadah kita ini walaupun di situasi coronavirus ini. Tapi Tuhan baik, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk tetap beribadah. Walaupun kita saling berjauhan, tapi kita bersatu di dalam Tuhan Yesus. Ada beberapa pengumuman kegiatan mingguan gereja kita. Seperti biasa, tiap hari Rabu jam 7.30 kita ada persekutuan doa, di mana kita saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan lainnya. Terutama dalam keadaan sekarang ini, kita perlu saling menguatkan sesama kita. Terus untuk hari Jumat kita ada komsel jam 7.30, di mana kita juga akan sharing, kita akan belajar firman Tuhan agar kita lebih dikuatkan dalam iman kita. Terus semua ini kita akan adakan melalui Zoom, nanti akan dikirimkan di WhatsApp grup kita, tinggal Bapak Ibu tinggal join dan kita sama-sama ikut
bergabung di persekutuan doa dan komsel kita. Terus untuk Bapak Ibu yang selalu setia memberikan perpuluhan dan persembahan, kami ucapkan banyak terima kasih. Jika masih ada yang mau memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransfer ke akun kami. Nah, nanti akan kami tampilkan di bawah ini. Bapak bisa ikut, Bapak Ibu bisa, saudara sekalian bisa transfer ke akun itu. Kiranya Tuhan memberkati. Sekarang kita berdoa untuk persembahan kita yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan Yesus. Kau selalu ada bersama kami, Kau selalu memberkati kami Tuhan Yesus, memberkati kesehatan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu tidak habis-habisnya bagi kami Tuhan. Tuhan, ini kami akan memberikan sebagian kecil dari apa yang telah kami terima dari Engkau ya Tuhan, agar kami dapat persembahkan dengan sukacita Tuhan Yesus. Bagi mereka yang belum bisa memberi Tuhan, kami juga percaya Tuhan, Kau akan memberkati mereka Tuhan Yesus. Mereka yang dalam kesulitan Tuhan Yesus, Kau bukakan jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi nanti orang-orang yang memerlukan Tuhan, bisa dikelola dengan baik ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebesaran nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Masih kecil, gembira dan senang, tiada duga ku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku berteluh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di waktuku masih kecil,
gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku berteluh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Mom, I made this flower especially for you. Happy Mother's Day. You're the best mom in the world. Happy Mother's Day, Mom. I love you. I love you with all my heart because you've raised me very well. Happy Mother's Day once again. Happy Mother's Day, Mom. Dear Mom, I love you so much. You are my hero, my superstar. I am so thankful to have you as a mom. Thank you for the food and everything. I love you so much. From your thankful little daughter. God bless you. Happy Mother's Day, Mom. Happy Mother's Day, Mom. Thank you for helping me with my homework and making me food and making me to believe in Jesus. Thank you for all your help you have done to me. Happy Mother's Day. Bye. I love you. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Jesus will bless Mommy. Thank you for everything you have done in my life. And make sure Mommy stay healthy. Thank you. Mwah. Say, Mom, I just thank you for providing all the food, helping me do my homework, being there for me, and providing me. I thank you for everything that you have done for me and my sister. And I wish you a happy Mother's Day. Bye. Happy Mother's Day. God bless all mothers in the world. Stay healthy and strong. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Mari angkat wajahmu kepada Tuhan, kedangkan tanganmu. Bawalah pulang segala berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengurapan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai keluar masuk hidupmu mulai hari ini, besok kekal, sampai Maranatha. Berkat Tuhan atas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, dan hidupmu diberkati untuk menjadi saluran berkat. Dalam nama Yesus, nyanyi lagu kemenangan iman kita. Haleluya.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepadu